Om Swastiastu. Umat Sudharma dimanapun berada, kembali lagi bersama saya Nimade Dewi Chandrawati dalam program Taksu, Tutur Agama dan Kerukunan melalui Seluruh Umat. Program Taksu ini merupakan salah satu program kerja dari kelompok kerja penyuluh yang bekerja sama dengan penyelenggara Bimas Hindu Kementerian Agama Kabupaten Luwu Timur. Dan pada kesempatan kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh seorang narasumber yaitu Ibu Sepi Wahyuni. Beliau merupakan salah satu penyuluh Kementerian Agama Kabupaten Luwu Timur. Om Swastiastu Bu Sepi. Om Swastiastu. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pengulapan. Nah, langsung saja kita berbincang-bincang dengan narasumber kita. Ibu Sepi Wahyuni, sebenarnya apa sih itu pengulapan? Jadi, terima kasih atas pertanyaannya. Umat sedharma yang berbahagia berbicara mengenai pengulapan. Umat Hindu atau agama Hindu sangat erat kaitannya dengan adat istiadat Bali. Di antaranya adalah mengenai bebantenan dan upekara keagamaan, budaya dan tradisi. Salah satunya itu adalah kepercayaan masyarakat mengenai pengulapan atau ketika ada sesuatu benda suci atau benda sakral atau tempat dan seseorang mengalami musibah. Nah, ini akan dilaksanakan pengulapan atau yang dinamakan ngulapin. Pengulapan atau ngulapin itu sendiri adalah upacara yang dilakukan oleh umat Hindu dengan tujuan untuk memulihkan atau mengembalikan kekuatan atau taksu dari benda atau bangunan atau orang itu gitu, orang yang mengalami musibah. Adapun beberapa bentuk dari pengulapan, yang pertama ada pengulapan pratima. Nah, pengulapan pratima ini dilakukan ketika misalnya pratima mengalami jatuh tidak disengaja, kemudian setelah dicuri, nah itu dilakukan pengulapan. Nah, yang kedua ada pengulapan pitra. Ini dilakukan ketika ada orang yang meninggal atau upacara pengabenan. Kemudian ada yang namanya pengulapan orang sakit atau orang jatuh atau kecelakaan, seperti itu. Ya, jadi pengulapan itu kita lakukan kepada benda atau seseorang yang mengalami musibah. Nah, kenapa sih pengulapan itu harus dilakukan kepada benda atau seseorang yang mengalami musibah itu, Bu? Pengulapan bertujuan untuk menormalkan kehidupan seseorang ketika setelah terjadinya kecelakaan atau jatuh. Nah, ketika seseorang itu jatuh atau kecelakaan, maka catur sanak yang ada di dalam diri manusia itu tidak bekerja dengan baik, karena istilahnya kalau bahasa Balinya itu mekesiap gitu. Nah, sabda, bayu dan idep dalam diri kita juga tidak berfungsi dengan baik. Maka dari itu dilakukanlah upacara pengulapan agar fungsi-fungsi dari catur sanak itu kembali normal seperti sedia kala sebelum terjadinya kecelakaan. Nah, ini juga dinamakan istilahnya ngemulehang bayu atau mengembalikan kekuatan-kekuatan dan unsur-unsur dari stula sarira orang tersebut. Seperti itu. Ya, jadi pengulapan itu sangat penting, Bu, ya, dilakukan ketika setelah seseorang mengalami musibah. Nah, kita melakukan pengulapan tentu tidak lepas dari banten. Nah, banten apa yang digunakan untuk melakukan pengulapan itu, Bu? Tentu saja ada banten, setiap desa berbeda. Tapi inti dari banten pengulapan itu apa sebenarnya, Bu? Benar sekali. Banten di sini tergantung dari keyakinan kita masing-masing. Yang terpenting adalah sanggah urip dan tulung sayut. Nah, sanggah urip ini adalah artinya sangga urip atau menyokong hidup atau ya menyokong hidup. Nah, sanggah urip ini merupakan fungsinya untuk memegang atau menangkap
atma atau roh kita yang ketika mengalami kecelakaan. Nah, mengapa? Nah, karena mengapa demikian? Ketika melakukan pengulapan itu, sangga urip itu diisikan tanah dan kemudian tanah tersebut dicolekkan atau diletakkan di tengah-tengah kening orang yang kecelakaan itu, kemudian sebanyak 3 kali. Ada juga kepercayaannya memukul-mukul jalan sebanyak 3 kali. Nah, seperti itu. Kemudian ada yang namanya tulung sayut. Nah, tulung sayut ini merupakan simbol dari ide Sang Hyang Widiwasa untuk menolong dari orang yang mengalami kecelakaan atau jatuh itu sendiri, seperti itu. Nah, selain itu juga ada juga yang menggunakan bebayuan dan pemuputnya juga ada yang menggunakan jasa pemangku sebagai pemuput, dan ada juga orang tua dari atau orang tetua dari keluarga yang mengalami kecelakaan itu sendiri. Jadi intinya harus menggunakan sangga urip dan tulung sayut, Bu. Nge. Nah, pertanyaan terakhir, Bu. Nah, biasanya ini ada di lingkungan masyarakat itu ada yang melakukan pengulapan di jalan, atau kadang ada juga yang langsung melakukan pengulapan di tempat kejadian. Nah, sebenarnya di mana seharusnya kita melakukan pengulapan itu? Apakah di jalan atau langsung ke tempat kejadian kecelakaan itu? Oke. Pada umumnya pengulapan itu dilaksanakan di tempat kejadian. Tetapi jika tempat kejadiannya itu terletak jauh dari rumah kita atau rumah yang mengalami kecelakaan itu, maka bisa dilakukan di depan rumah atau di pintu masuk rumah, di jalan pintu masuk rumah, dan di perempatan jalan di terdekat rumah. Bisa perempatan biasa atau perempatan agung. Nah, karena di dalam Hindu itu mengenal dengan marga sanga, di mana orang yang kecelakaan itu dilakukan pengulapan di perempatan agar roh atau atmanya itu tidak tersesat, seperti itu. Bisa di tempat kejadian atau di depan rumah atau di perempatan, seperti itu. Ya, terima kasih Bu atas penjelasannya. Mas Dharma dimanapun berada, demikianlah perbincangan kita dengan narasumber kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih Ibu atas penjelasan hari ini. Tidak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada seluruh umat Hindu yang sudah mendukung program Taksu ini. Umat Sudharma dimanapun berada, jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan bagikan channel YouTube Hindu Lutim untuk memotivasi kami dalam membuat video-video selanjutnya. Langsung saja saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.